Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila. Saya akan menampilkan pidato yang bertemakan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Dengan judul, Membongkar Belenggu Mencerdaskan Masa Depan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Juliati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Dan tak lupa pula para penonton sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya Allah masih memberi kita kesehatan hingga hari ini sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan berbicara bukan hanya sebagai seorang mahasiswa, tetapi sebagai anak bangsa yang gelisah. Gelisah mengingat 270 juta jiwa masa depan anak bangsa terjerat oleh sebuah belenggu yang bernama rendahnya angka pendidikan. Kita yang masih dapat belajar pada saat ini mungkin telah lupa bahwa hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun penuh bukanlah jaminan bagi semua anak di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 masih mencatat pilu angka partisipasi murni untuk jenjang SMA sederajat yang hanya sekitar 78,88%. Apa artinya? Artinya lebih dari 20 dari 100 anak di Indonesia di usia SMA tidak duduk di bangku sekolah. Mereka hilang dari peta pendidikan nasional. Dan jika kita melihat ke jenjang perguruan tinggi, maka angkanya akan lebih memprihatinkan lagi. Ini bukan hanya sekedar statistik, ini adalah nyawa, potensi, dan masa depan yang terabaikan. Hadirin yang saya muliakan, akar permasalahannya kompleks dan saling berkaitan, bagai sebuah jaring laba-laba yang menjerat jutaan masa depan. Pertama dan yang paling mendasar adalah jerat ekonomi. Bagi banyak keluarga di negeri ini, pertanyaan apa yang akan kita makan hari ini lebih mendesak daripada apa yang anak kita pelajari hari ini. Biaya sekolah, seragam, buku, transportasi menjadi gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Anak-anak dipaksa memilih untuk antara membantu orang tua di ladang, di pasar, bahkan menjadi TKI ilegal daripada memegang buku dan pena. Yang kedua adalah kesenjangan akses dan infrastruktur. Coba kita bayangkan, banyak anak-anak yang tertinggal di pelosok bumi rela dan harus berjalan kaki berkilo-kilometer menyeberangi sungai dan mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk sampai ke sekolah. Sementara di perkotaan, fasilitas pendidikan sangat mudah diakses dimanapun. Belum lagi kesenjangan kualitas guru. Guru-guru terbaik cenderung lebih banyak di perkotaan dan meninggalkan perkampungan dengan kualitas pengajar yang terbatas. Dan yang ketiga adalah masalah kultural dan paradigma. Di beberapa daerah, terutama bagi perempuan, pendidikan bukan hanya sebagai kebutuhan, melainkan hanya sebuah pelengkap. Pernikahan dini masih menjadi jalan pintas yang dipilih, memutus rantai impian dan kesempatan bagi mereka untuk menjadi agen perubahan. Selain itu, kurikulum yang kerap dinilai terlalu teoritis dan kurang aplikatif tidak selalu sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan, untuk apa sekolah tinggi kalau sulit dapat pekerjaan? Rekan-rekan sekalian, lantas apa yang bisa kita lakukan? Berdiam diri, berpangku tangan, menyalahkan keadaan? Tentu tidak. Kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, kaum intelektual yang melek akan keadaan, kita memiliki tanggung jawab moral untuk turun tangan.
Kita harus menjadi penyambung lidah bagi mereka yang tak terdengar. Kita dapat menggunakan media sosial, kita dapat menggunakan platform dan organisasi untuk menyuarakan isu ini. Jadikan pendidikan sebagai isu utama, bukan hanya wacana di ruang kelas. Dan yang lain, kita bisa menjadi cahaya bagi masa depan seorang anak dengan mendorong dan mengawal kebijakan. Program Kampus Mengajar adalah salah satu contohnya. Mari kita terlibat, jadilah relawan-relawan pengajar di daerah-daerah terpencil. Buat kelompok belajar untuk anak-anak yang tidak mampu agar mereka dapat merasakan yang namanya belajar. Hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan sejenak. Setiap anak yang tidak bersekolah bukan hanya kehilangan masa depannya, tetapi juga merupakan potensi yang hilang dari bangsa ini. Bisa jadi di antara mereka ada calon dokter yang akan menemukan obat kanker, ada seorang insinyur yang akan menciptakan infrastruktur canggih, dan mungkin ada seorang guru yang akan menjadikan generasi selanjutnya menjadi generasi yang cerdas. Membongkar belenggu rendahnya pendidikan bukanlah tugas pemerintah semata. Ini adalah tugas kita bersama, tugas sebagai manusia, sebagai warga negara, dan sebagai generasi yang peduli. Mari kita wujudkan Indonesia yang benar-benar merdeka, merdeka dari kebodohan dan merdeka dari ketertinggalan. Karena pada pundak kitalah harapan itu disandarkan. Mulai dari kita, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.